Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajizul Samsudin akan lanjut menjelaskan terkait dengan jenis-jenis batuan. Jenis batuan yang pertama yakni batuan beku sudah dijelaskan oleh saudari Ida Rahmawati Anissa. Nah, maka di sini saya akan melanjutkan menjelaskan jenis-jenis batuan yang kedua yakni batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan yang erat sekali proses pembentukannya dengan proses pengendapan material sedimen klasik dan non-klasik yang terdiri dari material organik dan akibat proses kimiawi atau yang disebut evaporasi, yang diikuti oleh kompaksi dari partikel material sedimen tersebut serta sementasi yang berlangsung pada bersamaan dengan terjadinya proses diagenesa dan material sedimen. Batuan sedimen atau batuan endapan terbentuk oleh batuan beku yang tererosi atau yang terkikis, kemudian mengalami proses pengangkutan lalu diendapkan di tempat lain. Batuan sedimen dibedakan oleh jenis zat pengangkutnya, yaitu yang pertama batuan sedimen aeolis, merupakan batuan hasil proses pengangkutan oleh angin. Kemudian yang berikut batu sedimen aluvial. Batuan ini merupakan batuan hasil proses pengangkutan dan pembentukan oleh air yang mengalir, contohnya delta di muara sungai. Kemudian yang ketiga yakni batu sedimen marin, merupakan batuan hasil proses pengangkutan dan dibentuk oleh air laut, contohnya sendun di pantai. Kemudian yang terakhir yakni batu sedimen glasial. Merupakan batuan hasil proses pengangkutan dan pembentukan oleh glaster atau es yang mengalir. Sedimen dapat diangkut dengan 3 cara, yaitu yang pertama suspension. Ini umumnya terjadi pada sedimen-sedimen yang sangat kecil ukurannya, seperti lempung, sehingga mampu diangkut oleh aliran air atau angin yang ada. Kemudian yang kedua yakni bedload. Ini terjadi pada sedimen yang relatif lebih besar, seperti pasir, kerikil, bongkahan, dan sebagainya, sehingga gaya yang ada pada aliran yang bergerak dapat berfungsi memindahkan partikel-partikel yang besar di dasar. Pergerakan dari butiran pasir dimulai pada saat kekuatan gaya aliran melebihi kekuatan inertia butiran pasir tersebut pada saat diam. Gerakan-gerakan sedimen tersebut bisa menggelundung, menggeser, atau bahkan bisa mendorong sedimen yang satu dengan lainnya. Kemudian yang ketiga yakni saltation. Yang dalam bahasa Latin artinya meloncat. Ini umumnya terjadi pada sedimen berukuran pasir di mana aliran fluida yang ada mampu menghisap dan mengangkut sedimen pasir sampai akhirnya karena gaya gravitasi yang ada mampu mengembalikan sedimen pasir tersebut ke dasar. Kemudian ciri-ciri batuan sedimen. Ciri-ciri yang pertama yakni berlapis. Kemudian ciri yang kedua yakni umumnya mengandung fosil. Kemudian ciri yang ketiga memiliki struktur sedimen. Dan yang terakhir, ciri yang terakhir yakni tersusun dari fragmen butiran hasil transportasi. Secara umumnya sedimen atau batuan sedimen terbentuk dengan 2 cara, yaitu cara yang pertama, batuan sedimen yang terbentuk dalam cekungan pengendapan atau dengan kata lain tidak mengalami proses pengangkutan. Sedimen jenis ini dikenal sebagai sedimen autochthonous yang termasuk dalam kelompok batuan autochthonous antara lain adalah batuan evaporit atau batu halik dan batu gamping. Kemudian yang kedua yakni batuan sedimen yang mengalami proses transportasi atau dengan kata lain sedimen yang berasal dari luar cekungan yang ditransport dan diendapkan di dalam cekungan. Sedimen ini dikenal dengan sedimen allochthonous. Yang termasuk dalam kelompok sedimen ini adalah batu pasir konglomerat, breksi, dan batuan epiklastik. Selain kedua jenis batuan tersebut, di atas, batuan sedimen dapat dikelompokkan pada beberapa jenis berdasarkan cara dan proses pembentukannya.
yaitu yang pertama batuan terrigenous atau batuan detrital atau klastik. Nah, batuan sedimen klastik merupakan batuan yang berasal dari suatu tempat yang kemudian tertransportasi dan diendapkan pada suatu cekungan. Contohnya konglomerat atau breksi, batu pasir, batu lanau dan lempung dan lain-lain. Kemudian batuan jenis yang kedua yakni batuan sedimen kimiawi atau biokimia. Nah, batuan sedimen kimiawi adalah batuan hasil pengendapan dari proses kimiawi suatu larutan atau organisme bercangkang atau yang mengandung mineral silika atau fosfat. Nah, batuan yang termasuk dalam kumpulan ini adalah evaporite, rijang, batu bara, dan dolomit. Kemudian yang ketiga yakni batuan sedimen vulkanoklastik. Nah, batuan vulkanoklastik yang berasal daripada aktivitas gunung api. Debu dari aktivitas gunung api ini akan terendapkan seperti sedimen. Ini yang disebut dengan batuan vulkanoklastik. Nah, berikut adalah struktur batuan sedimen. Pada hakikatnya, struktur sedimen dapat dibagi menjadi dua, yaitu struktur sedimen primer dan juga struktur sedimen sekunder. Namun demikian, berdasarkan proses pembentukan batuan sedimen, maka struktur sedimen dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama struktur sedimen yang terbentuk sebelum proses pembuatan. Nah, struktur sedimen yang terbentuk sebelum proses pembuatan dapat terjadi di bagian atas lapisan, sebelum lapisan atau endapan yang lebih muda atau endapan baru diendapkan. Nah, struktur sedimen ini merupakan hasil kikisan, scours marks, flutus grovers, tools marking, dan sebagainya. Struktur-struktur ini sangat penting untuk menentukan arah aliran atau arah sedimentasi. Nah, untuk lebih jelas bisa dilihat gambarnya pada layar. Nah, kemudian struktur batuan sedimen yang kedua yakni struktur sedimen yang terbentuk pada proses sedimentasi. Nah, struktur ini biasa dikenal dengan struktur primer. Nah, struktur yang terbentuk semasa proses pengendapan antara lain adalah perlapisan mendatar, flat bedding, perlapisan silang sikur, cross bedding, laminasi sejajar, parallel lamination, dan ripple mark. Nah, untuk lebih jelas bisa dilihat gambarnya pada layar. Kemudian struktur batuan sedimen yang ketiga yakni struktur yang terbentuk setelah proses pengendapan. Nah, struktur ini terbentuk selepas sedimen terendap. Nah, ini termasuklah struktur beban, pseudonodules, di mana sebagian lapisan pasir jatuh dan masuk ke dalam lapisan lumpur di bawahnya, laminasi konvol, dan sebagainya. Nah, untuk lebih jelas bisa dilihat pada gambarnya pada layar. Nah, kemudian jenis-jenis batuan yang ketiga yakni batuan metamorf. Nah, batuan metamorf adalah batuan ubahan atau malihan, yakni batuan yang mengalami perubahan menjadi batuan metamorf akibat mengalami perubahan tekanan dan temperatur yang tinggi. Nah, temperatur dan tekanan yang terjadi lebih tinggi dari temperatur dan pressure di permukaan bumi. Nah, perubahan temperatur dan tekanan yang tinggi inilah yang menyebabkan terubahnya mineral-mineral asli penyusun batuan menjadi mineral-mineral yang lain. Nah, batuan malihan atau batuan metamorf terbentuk dari batu yang mengalami proses perubahan suhu dan tekanan dalam waktu yang lama. Misalnya batu kapur atau gamping berubah menjadi batu marmer atau pualam. Batu malihan bisa atau batu metamorf bisa dibedakan dari strukturnya menjadi batuan berlapis atau foliated dan batuan tak berlapis atau non foliated. Nah, kemudian berikut tipe-tipe batuan metamorf.
Tipe yang pertama yakni metamorfisme kontak. Nah, batuan metamorfisme kontak merupakan batuan metamorf yang terbentuk karena pengaruh panas intrusi batuan beku. Contohnya hornfels. Kemudian tipe batuan yang kedua yakni metamorfisme regional. Nah, batuan metamorf ini merupakan batuan metamorf yang terbentuk karena berhubungan dengan proses orogenesa akibat proses tektonik. Contohnya batuan metamorf derajat tinggi, batuan metamorf tekanan tinggi. Kemudian tipe batuan metamorf yang ketiga yakni metamorfisme dinamik. Nah, metamorfisme dinamik merupakan batuan metamorf yang terbentuk di daerah patahan, contohnya melonik. Kemudian tipe batuan metamorf yang keempat yakni metamorfisme hidrotermal. Nah, merupakan batuan metamorf yang terbentuk karena penambahan fluida pada batuan sehingga merubah komposisi kimia sering disebut metasomatisme. Contohnya serpentinite. Kemudian tipe batuan metamorf yang terakhir yakni metamorfisme tumbukan. Nah, merupakan batuan metamorf yang terbentuk akibat tumbukan meteorit. Contohnya Coset Bearing Metamorphic Rock. Nah, kemudian yang berikut adalah ukuran batuan metamorf. Nah, yang pertama yakni slate. Nah, ini berukuran butir-butir yang sangat halus. Nah, strukturnya berupa lembaran tipis yang mudah dipisah dengan tangan. Nah, untuk lebih jelas bisa dilihat gambarnya pada slide. Kemudian ukuran yang kedua yakni fillet. Nah, ukuran butirannya halus. Nah, kadang masih bisa dijumpai mineral berukuran sedang. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat pada layar. Nah, kemudian ciri-ciri batuan sedimen. Ciri-ciri yang pertama yakni berlapis. Kemudian ciri yang kedua yakni umumnya mengandung fosil. Kemudian ciri yang ketiga memiliki struktur sedimen. Dan ciri yang terakhir yakni tersusun dari fragmen. Nah, batuan malihan atau batuan metamorf terbentuk dari batu yang mengalami proses perubahan suhu dan tekanan dalam waktu yang lama. Misalnya batu kapur atau gamping berubah menjadi batu marmer atau pualam. Batu malihan atau batu metamorf bisa dibedakan dari struktur. Kemudian ukuran batuan metamorf yang kelima yakni milonit. Nah, pada kondisi ini tekstur batuan metamorf yang terbentuk pada ductile deformation atau zona patahan aktif. Nah, mineralnya terdeformasi dengan kuat. Untuk lebih jelas bisa dilihat gambarnya pada layar. Nah, kemudian ukuran batuan metamorf yang terakhir yakni hornfels tekstur yang terbentuk pada zona metamorfisme kontak atau interlocking orientasi acak. Nah, untuk lebih jelas bisa dilihat gambarnya pada layar. Nah, kemudian yang terakhir yakni jenis batuan metamorf. Nah, jenis batuan metamorf sangat banyak ya. Di sini kami menampilkan jenis-jenis batuan metamorf di dalam bentuk gambar yang sudah kami tampilkan pada layar. Nah, bisa dilihat di situ bermacam-macam. Ada slate, ada marble, hornfels dan lain-lain. Nah, demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.